Hai, selamat bergabung pada video pembelajaran yang secara spesial akan membahas semua exercise yang ada di SAP 01 Fundamentals. Dan saat ini saya sedang mengakses e-book dari SAP 01 Fundamentals dan berada di unit 1 Introduction. Pengenalan awal bagi Anda yang sudah belajar secara teori, sekarang kita coba ulas kembali. Di sini ada beberapa list pertanyaan, silahkan jawab secara mandiri, dan saya akan ulas sedikit sebagai gambaran untuk pembuka di awal. SAP adalah sebuah solutions company, jadi saat ini SAP adalah sebuah software ERP terbesar di dunia, dan ini merupakan sebuah software terintegrasi yang memang saat ini sudah menjadi solutions bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dan menyediakan banyak sekali modul. Nah, ini akan relate dengan soal nomor 2, which of the following is a solution? Di antaranya adalah yang dimulai dengan prefix my. Jadi gamblang dinyatakan di sini boleh seperti My SAP CRM, ERP Financial, sampai dengan SCM. Nah, My SAP juga adalah sebuah platform atau solusi yang sifatnya open dan fleksibel. Jadi di sini pastikan kembali perusahaan memilih software yang tepat dan dalam hal ini SAP adalah software-software yang masuk ke kategori software tersebut karena sangat open dan fleksibel, bisa dikustomisasi dan tentunya bekerja dengan sistem role-based menu. Jadi cross industry ataupun industry solution itu sangat relate dengan SAP. Anda boleh listkan apa saja yang masuk ke dalam kelompok cross industry dan industry solutions. Itu pembuka di awal untuk Anda mengingat kembali pengetahuan awal atau dasar mengenai ERP itu sendiri. Nah, saat ini saya akan langsung memulai dengan exercise di 21. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari di unit 1, sekarang kita coba login ke SAP Systems. Ini adalah tampilan sistem saya. Kebetulan saya sudah terlebih dahulu masuk. Mungkin saya akan coba keluar dahulu ya. Nah, saya akan menggunakan user di batch O dengan user 00 dan saat ini saya menggunakan data user di batch O dengan nama username 17SAP0100. 01O00 sekian-sekian. Nah, untuk masuk ke SAP System sendiri, kita butuh internet yang stabil ya. Jadi seperti di case saya saat ini dan kendala internet. Jadi saya akan coba masuk kembali dan ini adalah exercise yang dijelaskan pada exercise 21. Menggunakan user saya seperti yang baru saja saya sebutin di O pagar-pagar. Oke. Saya akan coba continue. Ini adalah beberapa informasi multiple logon di SAP. Jadi ada 3. Continue with this logon and end any other logon, atau continue with this logon without ending any other logon. Dan yang terakhir adalah terminate the logon. Nah, di sini saya masuk, ini adalah beranda utamanya, dan saya akan coba tampilkan 2 layar sekaligus untuk update modul dan juga transaksi. Baik, saya mulai dari yang pertama. Sebenarnya tadi ketika di awal sekali saya tidak perlu lagi set yang namanya deskripsi klien, server, sampai dengan router string karena saya sudah pernah enroll. Nah, berikutnya, informasi-informasi yang ada di soal nomor 2 di exercise 21 ini juga bisa Anda pantau dari status bar yang ada di sudut kanan SAP System. Jadi di sini ada informasi user, kemudian ada kliennya. Dalam hal ini saya menggunakan klien 920 dengan language-nya itu adalah English tentunya. Dan dalam hal ini sandinya sandi default yang sudah saya ganti juga menjadi sandi terbaru saya. Seperti itu di task pertama. Nah, untuk error message, kemudian beberapa informasi lain itu semuanya bisa disetting. Dan dalam kasus ini kita punya beberapa menu di SAP. Ada menu-menu sendiri, edit, favorites, extra, system, dan help. Jadi biasanya salah satu menu yang sangat sering kita gunakan di awal sekali adalah dari extras, kemudian setting untuk menampilkan technical name, atau favorite, atau hal-hal yang berhubungan dengan picture. Picture. Seperti itu. Jadi saya sudah pernah setel, saya mungkin akan skip dan abaikan yang bagian itu. Nah, berikut kita berpindah ke exercise 3. Exercise berikutnya. Exercise berikutnya ini adalah bagaimana Anda navigating in the ASAP. Jadi dalam hal ini hanya contoh sederhana ya. Kalau kita sudah belajar teori, maka di modul logistik itu ada banyak sekali modulnya. Dalam hal ini termasuk untuk yang sales and distribution, kemudian ada produksi,
dan kemudian ada pengadaan. Tapi sebenarnya ada modul lain yang juga relate. Cuman dalam SAP Fundamentals, kita mempelajari 3 hal ini. Jadi contoh di dalam transaksi kita saat ini, di layar sebelah kiri saya ini, diminta untuk masuk ke logistics, lalu ada sales and distribution, kemudian ada sales, lalu ada order. Nah, ini adalah contoh navigasi dengan pet menu di SAP. Lalu kita diminta untuk coba tukar menu dulu nih. Kita coba boleh cek dari accounting, kemudian financial accounting, accounting, financial accounting, lalu ada general ledger, kemudian di sini ada banyak sekali submenunya. Contoh dalam kasus kita di soal kali ini adalah posting. Nah, dan kita diminta untuk melakukan posting tentunya sesuai dengan dokumen yang kita butuhkan. Seperti itu. Jadi, misalnya kalau dalam hal ini ditanyakan enter GL account posting, tiketnya adalah FB50. Kemudian enter atau General Document Parking, ikutnya adalah F65 dan seterusnya. Itu saja yang di-request pada soal ini. Anda silakan navigasi dan periksa. Berarti kalau ditanyakan cash journal posting, kamu bisa dengan gamblang menjawab, oh tiketnya adalah FBCC. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan SU3. Nih, dalam kasus ini kita coba cek ya. Ternyata SU3 adalah maintain user profile. Lalu ada SM0. Ini typo ya, hati-hati dalam mengetikkan transaksi code di comment field SM04 SM/N SM04. Oke, ini adalah log only server NetWeaver dalam case saya. Dan ada transaksi lain misalnya seperti /n, nen, next, dan lain sebagainya. Itu saja dari transaksi di unit 2, navigasi. Berikutnya kita coba berpindah ke exercise berikutnya di 24. Ini adalah transaksi yang dipakai untuk menggunakan tombol atau fungsi-fungsi bantuan. Atau dalam hal ini sering disebut dengan help features. Jadi ada F1 dan F4. Di sini misalnya dalam case kita ini, kita diminta masuk ke purchasing. Berarti ini dari logistik ya. Silakan coba diakses semuanya dari logistik. Bagi Anda yang sedang menonton video tutorial ini, logistics, lalu ada di sini kita masuknya ke materials management, lalu ada purchasing, dalam hal ini kita akses master data, kemudian ada vendor, kemudian ada sentral. Nah, saya senang banget nih, misalnya dengan tiket XK03, saya boleh klik kanan, add to favorites. Cara sebenarnya boleh langsung dari menu favoritnya juga, klik kanan, kemudian insert transaction. Atau boleh juga dari menu favorit yang di atas, lalu add. Nah, itu contoh 3 cara sederhana. Dari pet menu, klik kanan add to favorit, atau dari menu favorit, atau dari menu utama favorit yang ada di atas layar kita. Seperti itu untuk exercise di unit kedua, navigation. Berikutnya, kita coba lanjutin nih penggunaan help features-nya. Di sini, kita coba jalankan si XK03 tadi. Lalu kita coba entry di beberapa field, dalam hal ini misalnya di bagian purchasing organization. Nah, kita pengen tahu nih, penasaran, sebenarnya F1 itu untuk apa gitu ya? Atau isi di purchasing organization itu ada apa saja? Nah, dalam case saya ini saya tekan, oh ternyata diberi penjelasan. F1 itu adalah tombol bantuan yang isinya menampilkan informasi-informasi secara umum. Jadi ketahuan, oh purchasing organizations itu adalah unit di dalam logistik dibagi kembali ke dalam enterprise, diatur lagi di dalam sebuah enterprise dan fungsinya adalah menangani pembelian dan segala macam. Jadi biasanya kalau Anda lupa definisi-definisi, silakan gunakan tombol F1. Nah, berikutnya kita coba cek dengan tombol F4. Sudah tahu definisinya, sekarang kita coba cek untuk yang namanya possible entries-nya. Nah, di sini kita coba kembali ke purchasing organization dengan tombol F4 contohnya. Ini kita continue seperti ini ya. Nah, ini adalah berbagai possible entry yang boleh dimasukkan ke kolom atau ke field purchasing organization. Jadi contoh di sini ada 1, ada 3.000, ada 2 yang artinya 1.000, itu berarti berada di IDIS Dashland. Lalu ada 3.000 di US, lalu ada 2.300 di Best Runs Planning, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu kira-kira penggunaan F1 dan F4.
Demikian kira-kira. Nah, saat ini kita juga diminta untuk melakukan settingan value of the purchasing organization dari menu user profile. Nah, jadi kita coba back di sini ya. Kita coba back dulu. Oke. Ini kita sudah coba tadi cari dengan FNF4. Kita coba ambil yang 1000 ya. 1000. Kita entrikan 1000 seperti di dalam soal kita. Hati-hati jangan typo. Oke. 1000. Kita salin aja. Sama aja sih sebenarnya ya. Jadi di sini 1000. Kemudian kita enter. Ini lanjut sembarangan. Jadi kita harus punya vendor dulu dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, saya coba buka sesi baru. Saya buka sesi baru dengan menggunakan transaksi di soal nomor 3. Kita dari menu sistem. Lalu di sini ada user profile, kemudian ada own data. Jadi di sini kita akan dihantarkan dengan kelola profil kita sendiri. Jadi misalnya saya pengen nama saya itu ada title-nya nih di depan. Saya pengen ada keterangan list-nya. Lalu saya inputin nama user saya. Jadi kalau di perusahaan ini adalah nama orangnya gitu ya. Nah, di sini language-nya misalnya adalah English, kita bisa set juga seperti ini. Kemudian saya ingin di tab parameter, ini kita dimintanya di parameter ya, kita inputin echo, EKO. Jadi di sini mau didefinisikan EKO itu apa gitu ya. Ternyata EKO itu mau kita definisikan dengan nilai default yaitu 1000. Seperti itu. Nanti disimpan. Dan nanti ada keterangan user bla 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 has changed. Seperti itu saja untuk transaksi di nomor 3. Nah, untuk yang nomor keempat, kita juga diminta untuk confirm value dari si purchasing organization kita. Jadi tadi kan udah kita ganti tuh ke EKO. Sekarang mari kita coba lihat di XK03. Nah, kalau tadi pada saat kita buka pertama sekali XK03, nilai default di purchasing organization itu kan masih kosong. Setelah kita setel di user profile, sekarang sudah menjadi 1000. Itulah contoh pengubahan settingan yang terbaca dari satu transaksi di transaksi lain. Seperti itu kira-kira integrasi sederhananya. Nah, saat ini kita boleh nge-review kembali semua informasi-informasi ini. Boleh juga dari menu help, kemudian di sini nanti ada keterangan application help. Mengarahkan Anda untuk masuk ke situsnya SAP Portal, cuman ini di luar daripada si SAP itu sendiri. Seperti itu kira-kira untuk unit yang kedua. Nah, saya akan merangkum dengan cepat dan kita akan coba masuk ke unit 3 dimulai dari sistem wide concept dengan display and change customer. Jadi di sini sebenarnya kita sudah punya data dummy, tapi kita diminta untuk display. Nah, untuk display sendiri, di sini kita akan menampilkan data row rare dengan batch O tentunya, company code-nya 1000, select organization-nya 1000, distribution channel-nya 10, divisinya ada 00. Untuk Anda yang saat ini sedang belajar dari awal, sebenarnya di modul ini sudah disediakan solusi, jadi gampang banget ya. Kita coba cek bareng-bareng ya. Dari logistics, kemudian ada sales and distribution, kemudian di sini ada master data, lalu ada business partner, kemudian ada customer, kemudian ada display. Jadi di sini kita akan coba ambil yang komplit untuk bisa menampilkan semua datanya. Kita akan inputin data customer yang saya sudah pernah notice ya di kelas bagi mahasiswa-mahasiswa saya. Di sini customer-nya adalah row rare, sekian-sekian, sesuai dengan batch masing-masing. Pokoknya tidak peduli batch kamu apa, itu hanya tinggal ditukar saja. Seperti itu. Pokoknya kalau dia batch N, masukin jadi N. Kalau dia M, masukin jadi M. Nah, sales area di sini adalah kombinasi dari sales organization, distribution channel, dan juga divisi. Di sini kita akan inputin kombinasi yang sama. Ada 1000, 10 itu adalah final customer sales, lalu ada 00. Continue. Nah, ini displaynya, oh ketahuan ternyata kita punya customer namanya Rohrar AGGR0O00. Nah, itu nama dia. Nah, kebetulan saat ini kita sedang berada di area general data. Jadi di sini ditampilkan, ditanyakan nih, alamatnya di mana, city-nya, search term-nya, dan lain sebagainya. Nah, kamu bisa dengan gamblang sebutin, oh saat ini street house number-nya masih kosong nih. Ini saya coba perbesar ya. Street house number-nya saat ini sedang kosong, tapi ada namanya,
Kemudian di sini ada CP dan search term yang sudah di-input yaitu kebetulan di SAP 01. Nah, ini displaynya. Tapi transaksi kita ini butuhnya kita untuk ubah nantinya. Nah, dari general data kita juga bisa pindah ke area yang lain. Dalam hal ini adalah data yang berhubungan dengan keuangan untuk company code data. Maka di sini bisa kita kepoin beberapa tab seperti account management, payment transactions, correspondence, sampai dengan insurance. Nah, kecatat di data kita ini bahwa kita punya account rekonsiliasi nomornya itu adalah 140.000. Jadi kalau kamu tadi lupa, apa sih rekonsiliasi account? Boleh pakai tombol bantuan. Nah, dalam kasus ini ternyata 140.000 itu akan mencatatkan yang namanya trade receivable domestic atau pendapatan atau piutang seperti itu. Nah, itu saja ada di dua area. Kita pindah ke area ketiga yaitu sales area data. Di sales area data spesial isinya adalah tentang informasi pengiriman atau penjualan mulai dari sales, shipping sampai dengan partner function. Nah, di sini kita diminta untuk ngecek shipping condition-nya apa ya. Nah, kebetulan kalau shipping conditions itu aksesnya di shipping tab dan ketahuan standar. Lalu bagaimana dengan billing-nya? Oh, ternyata di billing kita sudah punya Incoterms, CIF, dan terms of payment JB01 yang meaning-nya adalah kalau bertransaksi dalam 14 hari dapat potongan 3%, kalau dalam 30 hari 2%, lewat dari situ adalah net. Seperti itu. Nah, using the information provided in the table, karena tadi kita sudah diminta untuk ubah bahasa, atau lagi shipping condition menjadi 10. Nah, ini adalah transaksi yang sebenarnya gampang banget, tinggal kita klik menu customer di atas, lalu change. Maka sesuai dengan permintaan di sini, di general data nih, kita boleh pindahin lagi screen kita ke general data, kita update. Apa tuh yang mau diupdate? Language-nya misalnya. Jadi kalau language itu biasanya ada di bagian bawah ya. Ini harus di scrolling lagi seperti ini. Kalau udah benar jadi English ya udah nggak usah diganti. Lalu kita masuk ke shipping. Nah, shipping itu seperti yang tadi saya jelasin, adanya di sales area data. Ya kita tinggal masuk ke sales area data, tuker di tab shipping menjadi 10 immediately. Seperti itu. Jadi shipping condition-nya adalah immediately. Seperti itu kira-kira. Jadi silahkan disimpan. Itu untuk di bagian nomor 3. Nomor 5 untuk data customer. Saya rasa aman untuk unit 3. Kita coba berpindah ke exercise berikutnya, yaitu menampilkan data material. Kalau tadi kita sudah menggunakan datanya row rare, sekarang kita menggunakan data material nih. Kali ini masih dengan batch O juga di TDS MMO dash pagar-pagar atau nomor urut kamu masing-masing ya. Nah, di sini sebentar, nih salah pen tadi ya. Nah, berikutnya, ini kita akan masuk ke bagian, oke, sebentar, ada sedikit transaksi yang gantung. Menampilkan material master. Ini sekarang berada di exercise 32 ya semuanya ya, bagi yang sedang mengikuti. Ini juga sudah ada solusinya, jadi sebenarnya nggak usah ribet belajarnya. Cuman kalau bagi kamu yang pengen tutorialin atau ngikutin dari basic-basic banget, silahkan. Boleh pakai pet menu ya. Oke, kita coba masuk kembali dulu ke logistics materials management. Kemudian di sini ada material master di bagian bawah nomor 2. Lalu ada material, kemudian ada display. Display itu ada beberapa ya, ada display saja dan ada display change. Nah, dalam case kita kali ini kita pakai display yang MM03. Silakan dieksekusi dan kamu akan menginputkan data-data atau ngecek data si material 578. Nah, datanya di mana aja? Kebetulan kali ini kita pengen ngecek view basic data 1, sales organization data 1, lalu ada plan stock. Oke. Jadi di sini tuh kadang kembali ke kebutuhan ya, jadi tidak ada aturan khusus tentang itu. Misalnya di sini saya ambilnya itu sales general plan data. Lalu saya pengen juga informasi yang lain, misalnya kalau pengen accounting ya silakan saja. Cuman ini hanya display, jadi kita coba pilih 3 dulu. Nah, plannya adalah 1.200. Oke. Sales organization-nya adalah 1.000. Lalu untuk distribution channel-nya adalah 10. Nah, ternyata ketahuan, oh ini barang adalah sani-sani, satuannya adalah keys, dan yang paling serunya lagi, barang ini sudah di kategori ini, dikasih tahu, oh dia adalah barang yang masuk ke dalam material grup 00207, gross weight-nya itu adalah 16.800,
dan seterusnya. Jadi seperti itu caranya untuk menampilkan material. Duh, bagaimana ya caranya kalau kita pengen ganti misalnya? Ya ganti sama seperti perlakuan di customer tadi. Kita tinggal pilih menu material, other material, lalu change kembali. Jadi tiketnya itu adalah di MM02. Nah, begitu seterusnya sampai soal nomor 2, Anda diminta untuk recording datanya, baca satu-satu ya. Jadi kalau dalam hal ini ada pertanyaan, divisi divisi si produk ini apa ya? Ini produk kategori divisi apa gitu ya. Nah, Anda sudah bisa cek di sini. Oh, ternyata dia adalah divisi 07 yang artinya adalah produk high flag. Baik, kita lanjutkan transaksi kita di pembuatan new material master record. Kali ini kita akan membuat sebuah material baru dengan nama TDSMM batch nomor urut Anda. Jadi, datanya saat ini berada di unit 3. Silakan ya. Bagi yang merasa butuh pakai solution, silakan saja, dan saya akan pandu Anda dari path menu. Oke, dari menu logistics, kemudian ada materials management, lalu ada material, dalam hal ini adalah material master, klik material, kemudian kita create yang general. Kenapa create yang general? Supaya prosesnya complete. Nah, kita ambilnya yang immediately, atau tiketnya adalah MM01. Materialnya jangan sampai typo, karena kalau sudah salah material dari awal, ntar namanya sampai ke akhir salah terus, ya. Jadi saya pakai nama TDSMMO-00. Industri sektornya di sini adalah mechanical engineering, oke. Lalu ada material type-nya trading goods, ini boleh dikontrol, di scrolling maksud saya, itu boleh dicek sesuai dengan urutan abjad, karena sebenarnya dia udah diurutin ya. Nah, di sini saya ambilnya yang trading goods. Dan kemudian kalau misalnya Anda punya create material baru yang pakai referensi atau create dari material sebelumnya, itu boleh banget menggunakan copy from. Tapi dalam case saya ini, tidak ada material yang pernah saya buat, dan ini adalah material baru, maka saya tidak perlu isi pilihan change number atau copy from-nya. Nah, kita select views karena kita akan entry data baru, mulai dari basic data 1, kemudian sales organization data 1, lalu ada purchasing, kemudian ada MRP 1, 2, 3, general plan data storage 1, sampai yang terakhir ini yang berhubungan dengan keuangan, yaitu dari accounting 1. Silakan di-continue. Dan di sini kita akan isikan informasi plan. Plan yang akan kita pakai adalah 1000. Lalu kita akan menggunakan storage location 0001 dan ada sales organization 1000 juga. Jangan salah kolom ya. Kemudian ada distribution channel 10. Oke, material already maintained for this transaction. Oh, ternyata saya sudah pernah punya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen buat lagi di tempat yang lain, ya tinggal kita isikan plannya di 1200 misalnya. Nah, Anda semua perhatikan karena saya sudah punya, saya tinggal display ya. Dengan cara yang sama, saya display, saya select views, saya mungkin nggak usah cek semua ya. Atau boleh deh cek semua deh, periksa isiannya sudah benar atau tidak. Basic data 1, sales organization data 1, sales general plan data, purchasing, MRP 1, 2, 3, kemudian ada accounting 1. Let's check this one out, siapa tahu ada yang salah gitu ya. Saya malah lupa, saya belum pernah buat, saya mikirnya belum pernah buat, ternyata udah pernah buat. Oke, kemudian ada 10. Nah, di sini kita coba cek ya, nama materialnya printer O pagar-pagar, satuannya itu adalah dia mintanya apa ya, by the way ya? Periksa ya. Satuannya itu adalah piece, oke benar. Material groupnya itu adalah 0001, nih saya highlight di sini. Kemudian gross weight-nya adalah 9, dan net weight-nya adalah 7. And then we are moving to another tab, yaitu sales organization data 1. Di sini kita ngecek delivering plan, itu di 1000, benar. Dan untuk sales organization ini kita bisa atur yang namanya condition ya. Jadi di sini kita bisa atur termasuk juga sampai ke pajaknya. Kebetulan dalam hal ini dikenakan pajak full tax atau 1. Nah, kita juga mau atur harganya nih. Harganya itu adalah scale 1, 355 euro. Dan kita boleh back lagi kalau semuanya sudah benar, pindah ke sales organization atau general plan data di sini. Di sini kita ngecek transportation group ada di 0001,
plan datanya itu ada di loading group 0001 juga, yang artinya ini barang akan diangkut dengan palet dan crane. Lalu kita pindah ke tab purchasing, ini bisa di-open seperti ini semua ya. Jadi bisa enter, bisa juga select. Di purchasing, kita ceknya itu di purchasing group B pagar-pagar, seperti punya saya di 00. Lalu kita coba cek di MRP, kebetulan kali ini mau kepoin MRP-nya pakai MRP tipe apa gitu ya. Nah, di sini tipenya adalah PD, MRP control-nya adalah 000, benar ya. MRP controller itu boleh dikepoin, boleh diisi ulang kalau misalnya Anda belum sempat entry tadi. Nah, jadi kebetulan di saya tinggal display. Kalau kamu saat ini sedang create, silakan. Seperti itu. Nah, berikutnya lot size-nya itu pakai EX. Jadi MRP type itu adanya di MRP prosedur, lot size itu adanya di lot size data. Lalu kita coba enter, pindah ke MRP 2. Ada plan delivery time-nya itu 2 hari ya. Plan delivery time itu need time 2 days, dan scheduling margin key-nya adalah 000. Lalu kita pindah ke accounting, dalam hal ini, accounting 1, ada price control fee dengan moving price sebanyak €125. Oke, berarti overall is good, tidak ada kesalahan lagi, semuanya sudah benar, cukup untuk materi di unit 3. Sekarang kita berpindah ke unit 4. Nah, sebelum sampai di sana, sebelum kita melakukan pengadaan, karena tadi material ini sudah jelas, sudah pernah ke-create di tempat saya perlu ngecek persediaan saya ya dengan tiket MMBO. Saya coba cek tadi di plan 1000, di storage location yang sebelumnya sudah kita pakai. Saya coba execute ya. Oke, saya tidak punya barang apapun, artinya nanti ketika saya sudah menjalankan unit 4 ini, saya akan punya barang tambahan lagi, karena saya akan beli barang. Seperti itu kira-kira, itu untuk transaksi pembukanya. Nah, sekarang kita mulai dari transaksi inti di pengadaan. Jadi modul pengadaan itu adalah salah satu modul yang paling seru untuk dipraktikin kalau belajar proses bisnis ya. Nah, di sini saya akan pandu Anda dari pet menu juga, biar gampang tuh boleh pakai solutions, tapi saya akan arahin dengan pet menu. Dari logistics, kemudian materials management, lalu ada purchasing, lalu ada purchase order, kemudian ada create. Dalam hal ini, create itu banyak banget, boleh dengan vendor supplying noun, unknown, assignment list, atau boleh langsung otomatis. Jadi boleh otomatis. Nah, dalam hal ini kita akan buat manual ya, dengan menggunakan data supplier yang sudah diketahui, yang saya juga sudah pernah bagi kepada Anda, mahasiswa saya. Dalam hal ini vendor kita adalah Baltus Odes Pagar-Pagar. Seperti itu. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang mereview pelajaran, create PO, PO itu selalu punya 3 screen area ya. Ada screen area yang disebut dengan header, item overview, dan juga items details. Nah, saya akan tutup area itu, kotak dialognya biar tidak memperkecil layar, tidak mengurangi ukuran layar kita. Nah, saya mulai dari halaman pembuatan PO yang saat ini sedang aktif. Jadi kalau kita mau buatin PO itu, pastikan kita punya data vendor. Jadi screen-nya itu kalau digedein seperti ini ya. Oke. Ini di kotak sebelahnya itu ada purchasing document, kalau kita udah pernah punya dokumennya. Tapi kalau belum, kita tinggal masukin nomor vendornya seperti ini. Terus sekian, sekian. Oke. Kita informasi purchasing group. Purchasing group kita itu ada di B pagar-pagar, yang tadi udah kita entry. Company code-nya juga ada di 1000. 1000 itu artinya adalah IDS AG, company from German. Dengan material yang tadi udah pernah kamu create juga. Jadi kalau materialnya belum ada, ya nggak bisa lanjutin, gitu. Oke, abaikan kolom item itu adalah indeks atau penomoran di sini. PO quantity kita itu ada 10. Terus kita diminta untuk inputin di plan berapa ya? Plannya itu adalah 1000. Enter. Yang namanya pengadaan, biasanya kita harus inputin harga. Ya, kita harus tahu harga barangnya berapa. Jadi dalam kasus ini, kita bebas sih sebenarnya beli barangnya berapa. Kalau kamu mau pakai harga yang sama dengan harga yang ada di buku tadi, silakan-silakan saja. Nah, tapi di sini, kalau dari buku kita ini, tidak diatur secara teknis berapa harga yang akan dipakai. Jadi di sini, inputin purchasing organization atau purchasing group-nya, enter company code-nya, lalu kita inputin storage location, kemudian kita masukin harga sesuai dengan yang kita sepakati bersama. Jadi contoh mungkin boleh saya buat aja 300
50 misalnya gitu ya, atau lebih murah, silakan. Mungkin harganya 100 ya, misalnya di tempat saya harganya 100. Nah, jadi di sini, PO ini sudah selesai, sesimpel itu saja. Jadi kalau misalnya nanti ada item kedua dan lain-lain ya tinggal di-entry, masukkan di indeks yang kedua dan seterusnya. Sampai di sini selesai, dan satu nomor baru. Nah, ini adalah nomor barunya. Ini adalah nomor barunya. Kita coba salin ya. Nomor barunya. Jadi kalau PO itu angka kepala depannya itu adalah 45. Oke. Sip. Saya simpan seperti itu saja. Nanti kamu boleh sesuaikan lagi dengan kebutuhan kamu. Kemudian kita lanjut dengan transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya adalah display PO. Jadi gampang banget ya untuk display PO itu kita tinggal masuk lagi nih di menu yang sama dan sebenarnya akan menghantarkan kamu ke tiket yang berbeda. Atau klik dari menu purchase order, other purchase order, biasanya dia akan mengambil nomor terakhir. Nah, sama ya, 5 sekian-sekian. Nah, ini tinggal diklik aja, other document, dan ini adalah PO-nya. Nah, PO itu keren banget karena di header itu kita bisa kepoin payment processing dan statusnya. Jadi ketika saya sudah buat PO ini ketahuan bahwa saat ini sedang dipesan sebanyak 10 barang dan statusnya masih still to delivered. Jadi kalau kita cek di item detail, ya saat ini ada informasi delivery schedule dan itu nanti akan di-scheduling tanggal 12, kira-kira seperti itu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa proses hari ini, seperti itu ya. Nah, itu saja kira-kira, nanti informasi tambahan berikutnya masih bisa kita pantau kembali. Nah, dengan case yang sama, saya juga penasaran nih, setelah saya buatin PO ini, ada updatean nggak ya untuk persediaan saya? Dengan data yang sama, di material dan plan yang sama, saya execute, maka saat ini saya sudah punya status on order sebanyak 10. Itu karena tadi memang si SAP akan catatkan itu sebagai pesanan yang aktif, seperti itu. Jadi pesanannya sudah yang nggak aktif, artinya artinya kita sudah punya rencana material baru yang akan masuk sebanyak 10 juga, dan itu statusnya adalah on order. Nah, sekarang, karena sesuai dengan siklus di SAP, kita itu akan melanjutkan dengan proses GR atau goods received. Maka di sini kita akan inputin, proses GR-nya melalui menu logistics juga di materials management, tapi kita akan masuk ke inventory management. Jadi di sini kita pilihnya di goods movement, ambilnya itu yang MIGO per purchase order. Jadi di sini pastikan ketika masuk ke laman MIGO, statusnya adalah goods received purchase order. Lalu masukin nomor PO-nya, enter. Nah, kalau semuanya benar, nanti akan muncul satu line item seperti ini. Jadi kalau Anda cek nih, oh udah benar ya, saya akan pindahin barangnya dengan tipe movement type 101, itu artinya GR, dan barang ini nanti akan ditempatin di mana. Nah, ternyata barang ini nanti akan ditempatin di line 1000, storage location 0001. Nah, itu bisa kita entry di bagian tab where. Seperti ini ya. Storage location, saya akan ambil yang 0001 dan kemudian enter. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita punya catatan siapa goods recipient-nya, di mana loading point-nya itu juga bisa kita adjust. Nah, dalam hal ini ketika kita melakukan MIGO ada transaksi yang penting banget, ini harus dicentang item oke-nya, gitu ya. Nah, begitu Anda centang enter di atas juga statusnya akan tercentang, artinya pesan 10, yang diterima juga sebanyak 10, kemudian pause. Nah, ini Anda mendapatkan satu nomor material dokumen, dan ini adalah dihasilkan karena Anda sudah melakukan yang namanya good ya. Dan saat ini saya sudah punya 2 nomor. Oke, itu saja sampai di exercise pembuatan GR. Nah, kalau kita cek-cek lagi nih, apakah ada perubahan di PO sebelumnya? Seharusnya sudah ada. Jadi kalau sebelumnya statusnya masih still to delivered, jadi kalau misalnya sekarang kita pindah nih ke sini ya, kita refresh ya untuk MMBO-nya. Refresh, itu sudah masuk ke unrestricted. Kita kalau kita mau kepoin tadi di ML23N untuk status PO kita, maka header-nya ini di status itu sudah tidak lagi menjadi still to delivered, melainkan delivered sebanyak 10. Cuman dalam hal ini perhatikan invoice-nya 0 ya. Karena memang kan kita belum ditagih dan kita juga belum melakukan pembayaran. Dan satu tab di bagian item detail atau item,
Itu boleh kamu cek di PO History, maka statusnya itu adalah JR10 dengan nominal 1.000 karena tadi harganya adalah 100. Seperti itu. Jadi sangat gampang untuk exercise di unit 4 bagian bagian pengadaan. Seperti itu. Sekarang saya lanjut ke exercise berikutnya. Kita akui kita punya utang nih, ceritanya nih di invoice logistik, invoice verification. Ini ada di halaman 124 bagi Anda yang mengakses e-book. Nah, bagian ini akan menjadi sangat mudah juga. Jadi kalau tadi statusnya adalah sudah delivered tapi belum invoice, maka kita saat ini meninggalkan menu yang ada di bagian purchasing, maksudnya di bagian master data. Kita sekarang masuknya itu ke bagian invoice-nya. Jadi dari logistik, materials management, lalu logistik invoice verification, ambilnya itu di document entry, kemudian pilihnya itu Miro. Di sini yang menjadi inti dari transaksi kita adalah mengakui bahwa kita memiliki tagihan. Memiliki tagihan. Nah, untuk bagian incoming invoice, nanti semua dalam bentuk structure. Jadi ada susunannya seperti pohon gitu ya. Saya contohkan misalnya hari ini tanggal 10 bulan 11 2024. Kebetulan pakai number referensi di 234 pagar-pagar. Dan saat ini saya punya nomor PO yang tadi sudah saya salin. Ini biar gampang tuh bacanya dari nomor PO. Oke, saya put di bawah. Nah, di sini kalau kita cek lagi ada dikenakan pajak nggak ya dan lain sebagainya, kita boleh perhatikan. Calculate in this case 16%. Jadi ini misalnya gini nih, saya boleh langsung pilih dulu pajaknya 16%, saya calculate gitu ya. Jadi nanti dia ngitung, saya masukin PO-nya enter. Jadi kalau misalnya kita cek nih, belanjanya tadi 10 kali 100, maka itu sebanyak 1.000 ditambah dengan 16% dari 1.000, berarti 1.160. Nah, dokumen ini harus kita anggap oke, harus kita akui sudah benar, dan jumlah tagihan kita itu harus sama, inputkan di sini 1.160. Seperti itu saja, maka kalau sudah balance dia akan berwarna hijau, sementara tadi warna merah karena amount yang di atas dengan amount yang ditagihkan belum sesuai. Seperti itu, silakan di untuk, invoice nomornya adalah 51 sekian-sekian. Saya simpan juga di dokumen di tempat saya. Dengan Anda silakan kembali. Oke. Dan untuk unit pengadaan, jadi sangat gampang dan kalau kita mau pantau lagi dari si MO23N-nya, seperti ini saya tinggal /n MO23N, saya masuk ya ke bagian header, kemudian saya cek di status, oke. Saat ini sudah invoice sebanyak 10, di PO history item juga saat ini sudah invoice receipt sebanyak 10, dan itu adalah 1.000 ditambah dengan pajak, gitu. Jadi gampang ya, itu untuk unit 4. Nah, sekarang kebalikan dari ini semua, karena kita tadi sudah beli, waktunya kita jualan nih barang yang sama dan kita akan buat yang namanya sales order. Tapi sebelum sampai di sana, bagi Anda yang bertransaksi, jangan pernah jualan kalau stoknya belum ada gitu ya. Jadi mari kita periksa lagi di MMBO, di material yang sama, plan yang sama, certification yang sama juga, execute. Dan saat ini saya punya stok ready sebanyak 10. Oke, kita lanjut di bagian pertama, pembuatan sales order dengan kategori standar, lalu nanti adanya di sales organization 1.000, distribution channel 10, dan divisi 00. Saya pandu dari menu, Anda juga boleh ikuti dan praktikkan sesuai dengan batch Anda masing-masing. Dari logistik, sales and distribution, kemudian ada sales, lalu ada order. Silakan dipilih di VA 01. Masukkan jenis standar atau OR dengan sales organization 1.000, distribution channel 10, division 00. Enter. Di sini kita punya sold to party yang tadi sudah kita change datanya di awal, yaitu si rohrer o dash pagar-pagar. Boleh di enter biar nanti kebaca. Kebetulan dalam hal ini dia adalah sold to party, dia juga ship to party-nya. Dan kita coba pakai tanggal yang sama seperti yang ada di buku kita. Ini tanggal 10 nih. Dia minta kita tuh today plus 1 week. Berarti tuh kayak jadi tanggal 17 kalau di contoh saya. Oke. Lalu kita juga akan isikan nama materialnya, yaitu nama material yang tadi udah kita beli ya. Oke. Di sini
Purchase order number-nya kita entry pakai grup batch pagar-pagar. Saya dalam hal ini grup O pagar-pagar. Gitu ya. Boleh di-enter juga. Di sini kita juga akan inputin nama materialnya. Jadi ini material yang sudah kamu create sebelumnya. Jadi kalau nggak ada ya nggak boleh. Kalau belum buat ya nggak bisa dilanjutin gitu ya. 10 dengan sampai di sini ini nominalnya doang ya. Jadi nggak usah capek-capek pusingin yang lain. Kalau misalnya informasi pelannya belum di-entry ya tinggal di-entry aja. Gitu ya. Dan amonnya otomatis terbaca dari data si material yaitu 355 karena tadi kita udah atur di MM01. Simpan. Selesai. Sales order baru di 15.534. Ya. Sorry. Malah. Oke, saya simpan. Ini untuk unit penjualan. Sip. Saya punya nomornya. Jadi kalau PO itu tadi nomornya panjang 5, sementara kalau SO itu nomornya lebih pendek. Begitu saja. Tutup. Kita lanjut berikutnya. Itu pembuatan delivery, outbound delivery. Di sini kita coba lanjutin ke pembuatan delivery dan itu sudah berada di transaksi berikutnya di exercise 5. Nah, ini juga gampang banget. Jadi salah satu modul yang paling enak di utak-atik tuh di SAP adalah si penjualan. Caranya adalah kembali ke SAP Easy Access, kita masuk ke logistik, sales and distribution di sini ya. Kemudian kita ambilnya shipping and transportation, lalu ada outbound delivery di sini paling atas. Kemudian pilih create, lalu create single document. Kenapa single? Karena memang dokumennya baru satu doang. Oke. Kita masukin shipping point kita itu 1000 di sini. Kemudian selection date-nya itu adalah today plus 1 week. Kenapa nggak tanggal 10? Karena nggak available saat ini gitu. Jadi sesuai dengan tanggal yang tadi itu adalah di tanggal 17. Nah, seperti itu. Jadi kapan available-nya? Nah, di sini yang menjadi poin pentingnya mirip seperti pengadaan sebelumnya. Kalau di pengadaan kita migo centang item oke, maka di sini caranya itu adalah posting goods issue. Kalau emang yakin mau jual sebanyak 10, tinggal di post goods issue seperti ini. Nah, cuman kadang ada beberapa kasus yang perlu kita confirm, delivery has not yet been put away karena ternyata pengiriman kita tuh lebih cepat. Artinya kita perlu melanjutkan dengan proses picking. Nah, picking ini sendiri ada satu tiket yang bisa Anda akses, yaitu di LT03. Nah, contoh di sini, kita boleh pakai warehouse yang tersedia dulu ya. Saya alihkan ke 010, dan kemudian kita tukar jadi background, gitu. Jadi, ada quantity-nya 1, put away-nya juga 1. Seperti itu saja. Lalu enter. Oke, ya. Di sini tadi kita punya sebentar, saya save dulu. Oke, saya masukin nomor delivery-nya. Saya simpan. Nomornya itu tadi di 200 sekian-sekian. Delivery itu angkanya 8. Nah, kalau Anda perhatikan tadi, kenapa sih terjadi kegagalan dalam saya melakukan proses outbound delivery? Karena saya itu tadi belum simpan, tiba-tiba udah paksa ingin create outbound delivery doang gitu. Nah, dalam hal ini, begitu saya outbound delivery seperti ini, saya ulang lagi ya, VL02N, oke. Ini nomor ini udah ready, saya tinggal seperti itu. Tidak harus selalu kita melakukan si picking-picking itu lagi. Yang penting kamu jangan lupa simpan. Seperti itu. Jadi, tidak perlu lagi saya melakukan transaksi saya sudah solve. Simpan doang gitu. Itu jadi masalah bagi kamu-kamu yang sering melakukan picking-picking. Baik, kita lanjut. Goods issue sudah done. Dan nanti akan ada keterangan ya. Goods issue has already been posted for delivery. Seperti itu. Jadi langsung update dianya. Sekarang, setelah delivery-nya selesai, mari kita coba pantau dulu untuk stoknya. Jadi sebenarnya ini relevan satu sama lain. Kita coba periksa ya. Di MMBO, dengan data yang sama, execute. Hilang ya. Karena memang tadi barangnya sudah di-issue.
Itu untuk yang transaksi unit 4. Berikutnya, karena ini adalah penjualan, idealnya kan kita nge-billing tuh. Idealnya nge-billing, dan ketika nge-billing, maka kita harus pastiin nomor standar order kita itu ready. Nah, di sini caranya paling gampang nih. Nge-billing itu paling enak gitu ya. Masuk ke menu sales and distribution di logistik, masih pastinya. Lalu ada billing, kemudian ada building document. Di sini kita pilih yang create atau VF01. Jadi kalau Anda perhatikan, tuh nomornya akan langsung baca nomor delivery. Gitu ya. Nah, di sini caranya simple banget. Pastikan nomor delivery-nya itu udah kebaca. Terus kamu enter, bener nggak nama materialnya ada. Kalau udah simpan deh. Gitu doang untuk transaksi di billing. Jadi angka billing itu di depannya adalah 9 sekian-sekian. Seperti itu untuk billing. Jadi, so easy. Kemudian, mari kita lanjut ke produksi. Silakan diperhatikan kembali bagi yang tertinggal, boleh diulang-ulang lagi. Saya akan lanjut ke produksi. Jadi karena tadi stok kita udah habis, kita udah beli, kita udah jual, kita produksi lagi nih, tapi material yang berbeda. Nah, kali ini kita pakai data di exercise 47, tapi kita sebelumnya mau cek-cek BOM dulu ya. BOM itu kepanjangannya Bill of Material. Jadi di sini kita akan display sebuah BOM dari menu logistik juga. Oke, saya pandu dari logistik, kemudian ada production, lalu ada master data, kemudian ada bills of material, lalu ada bill of material, kemudian ada material BOM, lalu ada CS03 display. Materialnya kali ini kita ganti, kita bosan nih dengan material printer dari tadi. Kita ambil yang baru di RF O1 pagar-pagar. Sesuaikan dengan batch Anda. Di plan 1000 untuk BOM usage 1 yang artinya adalah production. Oke, silakan di-enter. Maka di sini ada beberapa komponen. Nah, boleh nggak sih kita kepoin komponen ini terdiri dari subkomponen apa? Apa sih assembly-nya? Boleh banget. Caranya select itemnya, lalu dari extras, kemudian display assembly. Seperti itu, selesai. Lakukan cara yang sama untuk item yang lain. Itu untuk production. Berikutnya, mari kita cek untuk requirement list. Jadi, kalau selama ini kita akses persediaan itu kan dari MMBE. Maka di sini ada satu tiket namanya MD04 atau disebut juga dengan Stock Requirement List yang juga boleh dipakai untuk memantau persediaan. Tapi tidak hanya persediaan, termasuk juga list requirement untuk produksi kita. Nah, di sini kita coba cek ya. RFO1 pagar-pagar dengan plan 1000. Saya coba continue. Maka saat ini stoknya sedang tidak tersedia atau ditulis dengan angka 0. Setelah kita nanti produksi, maka harus bertambah ketika kita buka MD04. Seperti itu. Nah, berikutnya kita mulai dengan exercise 49. Kita buat perintah produksi, ingat kembali siklusnya. Karena ini adalah unit logistik, maka kita berada di logistik juga, masuk ke production, tapi di sini kita pakai modul shop floor control. Jadi kalau kamu sudah menyimak teori, shop floor control itu adalah modul yang dipakai untuk mengelola aktivitas produksi itu sendiri. Dan saat ini kita ambil yang order, kemudian pilih yang create atau CO01 with material. Oke, material kita yang tadi adalah si RF batch 1 pagar-pagar dengan plan 1000 itu di production plan. Oke, di sini kita akan inputin continue langsung saja. Total quantity-nya itu adalah sebanyak 10 dan nanti perlu dimulai atau selesai gitu ya, today plus 2 weeks. Jadi kalau hari ini adalah tanggal 10, maka asumsinya akan kelar di tanggal 24 November. Di tanggal saya bertransaksi. Nanti Anda sesuaikan saja. Jadi finishnya adalah today plus 2 weeks. Sorry, ini bukan bulan 10 ya, 11. Lakukan scheduling carry out, artinya dia hitung sendiri dengan tipe scheduling backward. Dia hitung mundur, karena tadi tanggal acuan kita adalah tanggal akhir. Nah, berikutnya,
Di tab general ini adalah semua isian yang berhubungan dengan kuantiti final yang akan kita produksi. Dan ini nggak akan selesai kalau tidak dirilis. Jadi kita biasanya simpan dulu nih, angkanya, ini adalah nomor ordernya, angka 6. Kalau tadi PO, angkanya itu dari angka 4, kemudian ada sales order dari angka 1, maka kalau di order number untuk production itu di angka 6. Nah, sampai di sini, ini kita tinggal change ya. Kalau kita mau change, misalnya ada kesalahan quantity, kita tinggal enter aja, change saja. Berarti nanti tiketnya adalah CO02. Nah, yang akan menjadi penting di sini adalah kita harus rilis tanda benda muncul keterangan release carry out. Lalu kita simpan kembali pembuatan produksi dan merilis. Itu saja sampai di halaman materi pembuatan perintah produksi dan rilis production order. Nah, sekarang mari kita coba pantau dulu untuk MD04-nya, maksud saya. Kalau tadi informasinya adalah stok yang masih kosong, saat ini begitu kita sudah rilis itu ada production order dengan quantity receipt saat ini atau requirement-nya itu adalah 10 dan itu sama banget dengan apa yang baru saja kita lakukan. Nah, sekarang mari kita confirm bahwa produksi ini selesai. Berarti kalau ingin confirm, kita balik lagi nih ke menu production sebelumnya. Kita berada di shop floor control, tapi saat ini kita nggak masuk di order. Kita sudah berada di konfirmasi. Nah, konfirmasi tekan enter. Ya, lalu pilihlah CO15. Nah, nomor yang tadi, yang angka 6, itu disalin. Disalin seperti ini, atau ketikin manual, atau kalau kehilangan tuh tinggal di display aja dari CO03. Enter. Kemudian confirm di detail yet to be confirm-nya. Apa maksudnya yet to confirm? Yet to confirm itu adalah proses di mana kita mengakui berapa sih barang yang sebenarnya ready. Jadi misalnya kayak buat kue, buatinnya itu awalnya 20, ternyata yang jadi cuma 15. Ya udah berarti yet to confirm-nya adalah 15. Seperti itu. Nah, di kasus kita kali ini kebetulan ready semua dan kita anggap benar, ya udah tinggal disimpan saja. Tapi untuk case kita kali ini, konfirmasinya kita pakai aja yang final confirm, karena tidak ada lagi konfirmasi berikutnya. Seperti itu. Misalnya ada kegagalan, nanti dia akan ada keterangan goods movement 0, fail 1, contohnya. Seperti itu untuk produksi. Sekarang mari kita cek lagi di MD04. Oke, di MD04 stoknya sudah berganti menjadi 10 dan yang tadi yang namanya perintah produksi sudah hilang barisnya karena semuanya sudah dikonversi menjadi persediaan. Seperti itu di produksi. Sekarang kita lanjut ke olah-olah accounting-nya. Jadi hari ini atau kali ini semuanya masih muter-muter di financial accounting. Nah, case yang menjadi sangat unik di sini adalah kita coba lihatin sebuah COA dulu atau chart of account. COA itu kemarin ada 3, ada yang country specific, ada yang lokal, kemudian ada juga yang operational. Dan yang operational adalah yang wajib atau required. Nah, di sini saya akan minta Anda untuk tinggalkan menu logistik karena saat ini kita akan berada ke financial accounting. Di accounting, financial accounting, kita ambilnya general ledger, turun ke bawah, ya, itu turun udah pasti ke bawah gitu ya. Silakan scrolling ke bawah, ambilnya itu information system, ambil yang general ledger report. Jadi general ledger report itu sekarang ada baru ya. Kita ambil yang biasa aja, lalu klik yang general, ambil yang general ledger report, kemudian aksesnya itu yang si master data. Nah, di sini master data, kemudian klik chart of accounts atau yang SAP minimal varian. Seperti itu, enterikan yang INT. INT itu artinya international. Execute di sini. Nah, sampai di sini kita akan coba lihat apa sih sebenarnya INT. INT itu isinya apa aja. Nah, ini adalah nomor yang banyak-banyak banget. Kebetulan di case kita kali ini yang mau kita kepoin itu adalah yang 160.000 gitu. Jadi kita boleh search semuanya, caranya itu dari mana gitu ya. Anda boleh periksa, ini bisa scrolling juga seperti ini. Kalau misalnya mau di-scrolling boleh ya, di-scrolling seperti ini. Kalau rajin banget gitu nge-scrollingnya. Tapi kalau misalnya malas,
Ya, Anda tinggal fine ya, edit fine, masukin 160.000 gitu. Oke. 160 trade payable domestic. Seperti itu. Lalu untuk melihat detail dari si 160.000 ini silakan klik double klik saja dan di sini ada informasinya mulai dari type-nya, keyword-nya sampai seterusnya. Jadi kalau ada pertanyaan si 160.000 ini jenis account apa sih? Ternyata ini adalah jenis account balance sheet. Seperti itu karena balance sheet menampung pendapatan. Sorry, menampung pengeluaran ya. Ini adalah payable. Seperti itu untuk yang 160.000. Itu saja di exercise 52, nanti boleh di-cross-check kembali. Sekarang mari kita view open item untuk transaksi pengadaan. Oke, saya pandu Anda dengan solusi dengan path menu dari accounting, financial accounting, kemudian baik. Mari kita lanjutkan untuk pemrosesan transaksi customer payment melalui accounting, financial accounting. Di sini kita akan mengecek dulu transaksinya di account receivable, lalu ada account, kemudian ada FBL 5N. Saya akan pakai data di customer saya, company code 1000. Di sini punya nomor account 14, saya salin dulu ya, 65, 4082. Oke, saya buka sesi baru. Kita akan posting dari accounting, kemudian ada financial accounting, lalu ada account receivable, lalu ada document entry. Kemudian ada incoming payment di F28. Tanggalnya adalah tanggal hari ini ya. Dia minta kita untuk inputin amount. Saya rasa pakai data yang sama aja ya. Jadi datanya berapa? Tagihannya berapa itu? 4082,50. 4082,50. Kemudian kita choose. Oh iya, ini akunnya jangan lupa ya. RRO pagar-pagar. Kita proses open items. Ya, ini tinggal diproses aja. Enter slide. Oke. Ya, itu more selected, dia akan telusuri, dia akan cari. Ya. Ini adalah 4082,50. Nah, ini ada cash discount nih kebetulan. Ada cash discount karena kan tadi mengikuti peraturan ya JB sekian-sekian itu dapat berapa persen gitu. Jadi kalau dirasa memang mau diaktifin diskonnya ya aktifin, dimatiin ya. Jadi di sini sangat-sangat boleh untuk kita hitung-hitungan manual. Bebas kok. Seperti itu. Nah, contoh di sini dapat cash discount-nya itu 122,48. Jadi kalau misalnya kita kurangi 4082,50 kurang 122,48 tuh sekitar 3960,02 gitu. Jadi ini tinggal di double klik seperti ini ya. Kalau memang ternyata nggak mau hitung-hitungan, pokoknya mau amount enternya 4082, mau assignnya berapa ya silahkan saja. Ini bisa di-adjust di sini. Nah, atau silakan hapus diskonnya kalau memang tidak butuh pakai diskon. Jadi di sini ada tombol deactivate cash discount atau activate seperti itu. Jadi misalnya kalau di saya matiin diskonnya. Saya buat jadi tetap tagihannya 4082,50. Kontrol nomor transaksinya dan transaksi payment-nya selesai. Begitu saja, simpan, transaksinya kelar. Ya, itu saja. Dan kalau kita mau kepoin, lihat lebih detail lagi gimana sih dokumen-dokumen ini selesainya, kamu bisa display semua ini di General Ledger View dan ternyata transaksinya sudah dicatatkan, ada pendapatan 4.082 dan itu adalah piutang dagang, seperti itu. Nah, bagaimana dengan transaksi di VA03-nya? Apakah untuk nomor kita tadi udah tercatat secara penuh, selesai? Kamu juga bisa periksa di 15, nomor saya itu 15534, enter ya. Nah, kalau dicek nih di bagian shipping-nya sudah fully delivered. Dan yang paling serunya lagi kita bisa cek dari dokumen flow,
all transactions is clear. Seperti itu saja untuk unit ini sampai di bagian financial accounting. Terima kasih, selamat mencoba, selamat mereview kembali. Selamat belajar.